warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agita Huzairiyah Nur Islami Hadiko dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon. Di sini saya akan mereview sebuah buku dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Pengarangnya Budi Juliardi, SHMPD, diterbitkan pada tahun 2014. Penerbitnya PT Raja Grafindo Persada dengan jumlah halaman 202 halaman. Bentuk bukunya seperti ini. Langsung aja yuk kita ke materinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang pada hakikatnya menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, nasionalisme, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban serta terampil, cerdas, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Sebagai bidang studi ilmiah, pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner. Artinya, kumpulan pengetahuan yang membentuk ilmu pendidikan kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu. Berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang telah dirumuskan oleh para founding fathers, para pendiri bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Pancasila terdiri atas bagian-bagian yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, demi mencapai tujuan bersama, yaitu suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara umum, ideologi Pancasila memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama, pandangan hidup masyarakat dan bangsa. Yang kedua, dasar negara. Yang ketiga, ideologi negara atau nasional. Suatu negara pasti memiliki ciri khas atau identitasnya masing-masing yang berbeda dengan negara yang lainnya. Disebut dengan identitas nasional. Secara lebih rinci, identitas nasional dapat diartikan dengan ciri khas atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara yang sudah disepakati bersama dan membedakan antara bangsa atau negara yang bersangkutan dengan bangsa atau negara yang lainnya. Identitas nasional itu sendiri dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan. Cultural unity ini dapat disatukan oleh kesamaan suku, agama, ras, adat dan budaya, keturunan, dan daerah asal. Cultural unity ini bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir. Yang kedua, identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa dan negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terbentuknya identitas nasional. Yang pertama, faktor primordial, ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa dan daerah. Yang kedua, faktor sakral, kesamaan agama dan ideologi. Yang ketiga, faktor tokoh, kepemimpinan tokoh yang disegani. Yang keempat, faktor kesediaan warga negara untuk bersatu dalam perbedaan. Yang kelima, faktor perkembangan ekonomi atau solidaritas organis. Selain faktor pembentuk identitas nasional, ada juga faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa. Selain Pancasila, terdapat beberapa identitas nasional yang menjadi karakter bangsa Indonesia, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa nasional bahasa Indonesia, lambang negara burung Garuda, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sang Merah Putih, konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara. Selanjutnya, ada hakikat bangsa dan negara. Bangsa merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,
bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang memiliki lembaga politik dan pemerintah efektif, mempunyai satu kesatuan politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Negara berdasarkan geomorfologinya dibedakan atas dua bagian. Yang pertama, negara yang dikelilingi daratan. Yang kedua, negara yang berbatasan dengan laut. Negara jenis ini dapat dibedakan atas negara pulau, negara pantai, dan negara kepulauan. Selanjutnya, untuk dapat terbentuknya sebuah negara, maka calon negara mutlak memiliki dua unsur pembentuk negara. Yang pertama, unsur yang bersifat konstitutif, yang meliputi wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, unsur yang bersifat deklaratif. Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar atau konstitusi, pengakuan dari negara lain baik secara de facto maupun de jure, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa. Suatu negara pasti memiliki politik dan strategi. Politik secara umum berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Selanjutnya ada politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional merupakan cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Adapun dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Selanjutnya ada konstitusi. Konstitusi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka menyusun politik dan strategi nasional suatu bangsa. Konstitusi digunakan sebagai rambu-rambu untuk menetapkan serta melaksanakan politik dan strategi nasional sebuah negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan istilah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah, meliputi MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, MA, MK, BPK, DPA, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Camat, Lurah atau Kepala Desa, sampai tingkat RT. Lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan dari suara tangan rakyat. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Setiap negara pasti memiliki hak asasi manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Adapun ciri pokok hak asasi manusia antara lain yang pertama, inheren atau kodrati, yang kedua bersifat universal, yang ketiga bersifat partikular, yang keempat tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal, yang kelima tidak dapat dibagi, yang keenam saling tergantung, yang ketujuh transendental. Selanjutnya ada namanya rule of law. Rule of law dikaitkan dengan negara adalah negara yang dalam tata pemerintahannya menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusinya. Adapun prinsip-prinsip rule of law yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Yang kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
Di suatu negara pasti ada yang namanya warga negara. Warga negara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Pengertian lain mengatakan warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungan dengan negara. Adapun istilah lain yaitu penduduk, bukan penduduk, rakyat, dan bukan warga negara. Penduduk dengan warga negara hampir memiliki pengertian yang mirip. Bedanya, warga negara memerlukan pengesahan atau penetapan dari perundang-undangan agar disahkan sebagai warga negara. Sementara penduduk tidak perlu penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya warga negara sudah pasti penduduk, sebaliknya penduduk belum tentu warga negara. Selanjutnya ada rakyat. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan serta tunduk pada pemerintahan itu. Selanjutnya ada bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tidak untuk menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Sementara bukan warga negara adalah mereka yang secara hukum tidak diakui atau bukan menjadi warga negara tersebut. Contohnya turis mancanegara. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Yang kedua ada ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang Indonesia. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada problem status kewarganegaraan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, apatride. Apatride istilah untuk seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Yang kedua ada bipatride. Bipatride adalah istilah untuk seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan ganda. Selanjutnya ada geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Adapun unsur geopolitik, yang pertama ruang atau wilayah, yang kedua politik kekuatan yang mencakup politik, ekonomi, dan militer. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan kebijakan, serta tindakan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun unsur-unsur wawasan Nusantara, yang pertama ada kontur, wadah atau wilayah, meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua ada konten atau isi, meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada kondak atau tata laku, yang melingkupi dua segi, dari segi batinnya dan segi lahiriah. Selanjutnya ada geostrategi. Geostrategi dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Menurut Heri Hardiawanto, tujuan geostrategi diarahkan untuk yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, yang kelima, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Jadi, itu adalah penjelasan singkat dari isi buku ini. Menurut saya, buku ini sudah cukup lengkap. Penyampaian materi oleh penulis di dalam buku tersebut dapat dipahami pembaca. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.